Ya pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai unggul dalam debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar Minggu malam tadi. Selain menguasai tema dan fakta lapangan, Ganjar juga tampil dengan tenang dan lugas. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa telah bergabung bersama kami sore hari ini, juru bicara muda TPN Ganjar Mahfud, Michael Victor Sianipar. Selamat sore, Mas Michael. Ya, selamat sore Mbak. Ya Mas Michael, bagaimana tanggapan dari TPN terkait performa Ganjar di debat pamungkas malam tadi? Ya, tentunya kita bangga dengan performance dari Mas Ganjar di debat presiden terakhir kemarin malam. Dan di sana kita melihat bahwa Mas Ganjar berhasil menjelaskan topik-topik yang diangkat itu secara komprehensif. Jadi dari awal sampai akhir semua isu-isu berhasil diangkat, inklusivitas, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga menawarkan program-program solutif seperti satu keluarga miskin dan juga pentingnya pengadaan infrastruktur kesehatan disertai dengan nakes di setiap desa dan kelurahan. Jadi saya rasa banyak sekali visi misi yang sudah kami sampaikan selama masa kampanye itu sudah dirangkum dengan baik oleh Mas Ganjar, dan juga terbukti di berbagai survei yang kita amati bahwa setelah debat publik mengakui bahwa performance dari Pak Ganjar ini yang paling baik di debat semalam. Jadi kita bangga dan menunjukkan juga bahwa Pak Ganjar sudah siap untuk memimpin Indonesia. Saya juga melihat bahwa Pak Ganjar kemarin menunjukkan sosok presidensialnya beliau, bahwa beliau punya aura untuk menjadi pemimpin panglima tertinggi dengan program-program solutif untuk kesejahteraan rakyat. Jadi itu kami bisa memberikan nilai yang sangat baik bagi performa Pak Ganjar kemarin. Baik, artinya publik cukup puas dengan performa Pak Ganjar malam tadi. Apa saja kira-kira yang sudah dilihat dari TPN, respon dari masyarakat di media sosial mungkin Mas Michael terkait dengan debat tadi malam? Ya, kita tentu monitor pergerakan dari sentimen di media sosial dan banyak indikator kita menandakan bahwa sentimennya sangat positif bagi Pak Ganjar. Dan kalau kita lihat debat semalam itu, Pak Ganjar itu posisinya cukup stabil, artinya ada sisi-sisi di mana beliau menyampaikan dengan tegas, baik, dan menunjukkan banyak persamaan-persamaan juga dengan capres-capres yang lain. Tapi ada juga bagian di mana beliau menunjukkan ada serangan, jadi artinya tidak terlalu defensif, tidak terlalu agresif. Saya rasa porsinya cukup pas. Dan ini adalah satu sikap yang baik ya menuju pencoblosan, karena kan pencoblosan tinggal kurang dari 10 hari lagi. Dan kampanye hanya tinggal 1 minggu lagi. Jadi kita mau menjaga supaya jangan sampai ada aura dan sentimen yang negatif atau keras gitu ya antar capres. Karena kita rasakan di lapangan kan sudah mulai memanas dengan kampanye yang sudah bergulir berbulan-bulan ini. Jadi debat semalam itu saya lihat bisa dibilang cukup berjalan dengan damai, artinya tidak sepanas debat-debat sebelumnya. Tapi bukan berarti Pak Ganjar tidak menggunakan momentum-momentum yang ada untuk juga mengkritisi jawaban dari dan program-program dari capres yang lainnya. Seperti misalkan pada saat membahas soal program bansos, di mana ya, Pak Ganjar juga punya program bansos pasti ya. Ke depan kita mau bansos itu lebih tepat sasaran, bansos itu lebih juga lebih pasti bisa didapatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada saat bicara soal pentingnya mengatasi stunting, juga Pak Ganjar menjelaskan bahwa kalau kita bicara stunting itu tidak hanya serta-merta memberikan makanan gratis saja, gitu, bahwa ada konteks kesehatan di mana kita harus memperhatikan bahkan kondisi ibu hamil. Jadi pemahaman yang Pak Ganjar sampaikan itu datangnya dari mana? Datang dari pengalaman beliau memimpin Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun. Jadi kita bicara soal kesejahteraan rakyat itu harus melihat bahwa Pak Ganjar sudah melakukan itu selama ini di Jawa Tengah. Jadi program-program yang dibawa bahkan siap diadu dengan capres lain. Kenapa? Karena Pak Ganjar memang sudah sebenarnya menjalankan banyak hal pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan itu sudah disampaikan di debat kemarin. Baik, Mas Michael, ini kan memang kampanye kurang dari sepekan lagi waktunya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 3 ini untuk bisa meraih ataupun juga bisa memenangkan hati dari para swing voters dan undecided voters yang mungkin hingga saat ini masih ada? Ya, itu kenapa penting sekali di debat-debat sebelumnya Pak Ganjar kita persiapkan, dan beliau juga memang menunjukkan kesiapan diri, menunjukkan sisi presidensial, artinya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang bisa dipercaya, bisa diamanahkan, dan beliau juga bercerita kepada kami bahwa setiap kali turun ke masyarakat itu kan ada kebiasaan kita di kemeja beliau itu kita berikan kesempatan warga untuk menulis di pundak
dari Pak Ganjar, dan banyak masyarakat yang menuliskan harapan-harapan mereka di pundak beliau itu bicara soal janganlah melupakan rakyat. Dan itu di statement awal, ini kan satu kutipan yang Pak Ganjar suka sampaikan ya, bahwa tuanku ya rakyat, jabatan hanya mandat gitu. Dan itu yang kita ingin tegaskan di sisa waktu ini, bahwa jika publik memberikan kepercayaan dan amanah kepada Ganjar Mahfud, Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini adalah pelayan dari masyarakat, bahwa tuan mereka yang sebenarnya adalah rakyat sendiri. Kenapa? Karena mereka datang dari rakyat. Sosok dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini sosok yang sederhana. Mereka merintis karirnya dari bawah, mendapatkan kepercayaan di berbagai posisi-posisi penting, dan menunjukkan bahwa mereka ini amanah, berhasil menjaga integritas sebagai pejabat publik. Jadi di sisa waktu ini kita ingin meyakinkan kembali publik bahwa calon presiden yang terbaik dan yang paling tepat adalah yang datang dari masyarakat, datang dari rakyat, datang dari bawah. Jadi di sisa masa kampanye ini kita terus mendekatkan diri kepada rakyat. Pak Ganjar dan Prof Mahfud keliling terus, bahkan berkali-kali menginap di rumah warga. Ini satu hal yang hanya Pak Ganjar lakukan ya, dibandingkan dengan capres-capres lain, menunjukkan bahwa memang kita mau dengar langsung dari rakyat apa harapan, apa aspirasi yang mau dititipkan di pundak beliau-beliau ini sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk masa periode berikutnya. Jadi itu persiapan kami, dan itu akan kami lakukan sampai dengan selesainya masa kampanye. Kita akan keliling terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Baik, jangan melupakan rakyat karena jabatan juga nantinya hanya amanah. Ini pesan yang sungguh luar biasa mulia dari Pak Ganjar ya. Terima kasih Mas Michael Victor Sianipar, juru bicara muda dari TPN Ganjar Mahfud telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, selamat sore Mas Michael.